Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Ada sukacita yang baru pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita mau datang menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam setiap hidup kami Engkau selalu beserta di dalamnya. Baik dalam keadaan suka maupun duka, Tuhan tetap punya rancangan yang terbaik atas hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang bersama-sama di tempat ini untuk mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, untuk mencari apa yang Tuhan mau atas hidup kami, bukan apa yang kami mau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah dibatasi oleh apapun ya Tuhan. Kami kagumi setiap perbuatan atas hidup kami. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau
kami ya Tuhan. Hari ini kami mau tetap percaya apapun yang terjadi atas hidup kami. Sebab tidak ada yang dapat menahan kami untuk terus percaya, untuk terus memuji, untuk terus bersorak dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Yang siap bersuka cita, mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Mari salam kiri kanannya katakan, kita adalah umat yang diberkati. Kita adalah umat yang diberkati. Kasih setiamu Tuhan nyata atas hidup kami. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua alasanku daripada
Abama marasanari uludure ambala barabe arabamana muluru ibala basana mamana marandi azanare buru buluru busubuluru buluru dururu abadala bibana mamana malandi azanare glory, glory. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hosanna, 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 Father God, we say thank you, Lord. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Father God, we say thank you, Lord. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Father God, we say thank you, Lord. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Thank you for the Holy Sabbath Sunday. Terima kasih buat hari Sabat yang kudus. Thank you for the Holy Sunday, Lord. Terima kasih buat hari Minggu yang kudus ini. We can gather here. Kami bisa berkumpul di sini. We can worship you Kami bisa menyembahmu. because you are good. Karena Engkau baik. Because you are good. Karena Engkau baik. Because you are good. Karena Engkau baik. With a heart of gratitude, with a heart of thanksgiving. Dengan sikap yang sangat rendah hati, kami sangat mengucap syukur dan mengucapkan syukur We padamu. said, Abba, we love you, Abba. Ini kami Abba, kami menyatakan kami mencintaimu Bapa. Thank you for your son, Jesus. Kami mengucap syukur buat anakmu Through, Yesus. through your son, Jesus, Melalui anakmu Yesus, we receive all the blessings. kami menerima segala berkat-berkat. Therefore, Oleh sebab itu, we want to honor you. We want to glorify you. kami mau menghormatimu, kami mau memuliakanmu. All the blessing come from you, Abba. Segala berkat-berkat berasal daripadamu Abba. Thank you for the good health. Terima kasih buat kesehatan yang sempurna. Thank you for the wisdom, knowledge, understanding. Terima kasih buat hikmat, pengetahuan dan akal budi. This morning, Lord, Pagi ini Tuhan, we want to listen your word. kami mau mendengarkan firman-Mu. Talk to us, Abba. Talk to us, Abba. Berbicaralah kepada kami Abba. When you speak, Ketika Engkau berbicara, our life changing. hidup kami berubah. When you speak, Ketika Engkau berbicara, our life will be transformed. maka hidup kami mengalami perubahan. When you speak, Ketika Engkau berbicara, all the blessing will be surrounded with us. seluruh berkat-berkat tercurah atas kami. Bless everyone, Abba. Berkati seluruh jemaat-Mu Abba. In Jesus' Di name, dalam nama Yesus. everyone believes this. Semua kita yang percaya katakan. Amen. Amin. First of all, I say thank you very much to the Lord. Pertama, saya mengucap syukur kepada Tuhan. And second, thank you very much for the local church pastor and also the family. Yang kedua, kami mengucap syukur kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan And keluarga. also, thank you very much for all the congregation this morning gathering in this holy sanctuary. Amen. Dan yang ketiga, terima kasih buat seluruh jemaat-jemaat yang sudah berkumpul di tempat hari yang kudus ini. Hallelujah. So we don't want to waste our time. We immediately go to message. Kita tidak perlu buang-buang waktu, kita langsung saja kepada kebenaran firman Tuhan. Let me open our Bible. Mari kita baca Alkitab kita, Isaiah Yesaya 48 48 verse 17. ayat 17. Yesaya Yesaya 48 ayat 17. So this morning, Pagi ini our topic called tema firman Tuhan, The Way of God is Profitable.
Jalannya Tuhan memberikan keuntungan. The way of God is profitable. Jalannya Allah memberikan keuntungan. My brother, my sister, Saudara-saudari, in the Bible, many different way, di dalam Alkitab banyak cara-cara. some human ways, some is a God's way. Ada itu caranya Tuhan dan ada caranya manusia. Amen. Amen. Sometimes the way of human beings, surely failure and bankruptcy will take place. Kalau cara manusia itu pasti bisa gagal dan bangkrut. Amen. But the way of God, Tapi kalau jalannya Allah surely profitable. pasti memberikan keuntungan. Why? Mengapa? The way of God is eternal. The way of God is blessing. Karena jalan yang Allah tunjukkan itu adalah jalan yang pasti memberikan berkat yang kekal. If you read the Bible, Kalau saudara membaca Alkitab, Isaiah 48 verse 17, Yesaya 48 ayat 17, here the Bible says, Alkitab mencatat. Amen. Here the Bible says, Di sini Alkitab berkata, He is a God of Redeemer and He is a holy God. Dia adalah Allah penebusmu yang maha kudus. Hallelujah. Amen. Here the Bible talk about the two attribute of the character or the nature of God. Di sini kita bisa melihat dua karakter Allah. One is the Redeemer, Yang pertama dia adalah sebagai penebusmu. another one is the Holy God. Yang kedua dia adalah Allah yang maha kudus. Before God called you and I, Sebelum Allah memanggil saudara dan saya, we are in the bondage of sin. kita berada dalam perbudakan dosa. Because of Adam and Eve fell down, so all the human being generation cursed by sin. Karena Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga kita manusia juga jatuh dalam perbudakan dosa. But the Abba Father promised Tapi Abba Bapa berjanji through His Son. melalui anaknya. So here the prophet remember the goodness of His Son in the future. Jadi di sini Nabi itu mengingatkan kembali bahwa janji Allah ke masa depan. Amen. So here the prophet said, Di sini Nabi berkata, God is our Redeemer. Allah itu penebus kita. If a God is our Redeemer Kalau means Allah penebus kita artinya our sin is forgiven by blood of Jesus. dosa kita sudah diampuni oleh darah Yesus. So this morning I bring the good news for everyone. Dan pagi hari ini saya membawa berita yang baik, kabar sukacita bagi semua jemaat yang ada di sini. Our sin is forgiven. Dosa kita sudah diampuni. Our sin is forgiven Dosa kita sudah diampuni by blood of Jesus. melalui darah Yesus. Therefore, Oleh sebab itu, our God is a God of Redeemer. oleh sebab itu Allah kita adalah Allah penebus. Now we are set free from the nature of sin and bondages. Sekarang kita sudah dibebaskan dari segala ikatan-ikatan dan perbudakan dosa. Amen. Amen. After God delivered you, Setelah Allah membebaskan saudara, the Bible says, Alkitab mencatat, God make you sanctified to the holiness because He is the holy God. Dia menguduskan kita dengan Ah. kekudusannya karena dia adalah Allah yang maha kudus. Hallelujah. Hallelujah. So, Christian people, our life need to change. Sebagai orang Kristen, maka hidup kita harus berubah. How to change? Bagaimana supaya berubah? Our sin is forgiven. Pertama, dosa kita sudah diampuni. Therefore, Oleh sebab itu, our life must be come to transform to the holiness. maka hidup kita harus berubah ke dalam kekudusan. Amen. So from the sin we make to holiness standard. Dari kita orang berdosa, kita menjadi masuk ke standar hidup kudus. Hallelujah. Amen. When we come to the holiness side, Ketika kita sudah masuk ke dalam kehidupan yang kudus, here the Bible di says, sini Alkitab berkata, number one, yang pertama, I am your God. Akulah Allahmu. I am your God. Akulah Allahmu. Because God is our God, Karena Allah itu adalah Allah kita. Bible says, Alkitab berkata, I will teach you. Aku mengajar engkau. I will teach you. Aku mengajar engkau.
Hallelujah. Hallelujah. What you want to teach? Apa yang mau diajarkan oleh Allah? He said, Dia berkata, my way is profitable. My Baik. way is profitable. aku akan menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Hallelujah. Amin. Therefore, Oleh sebab itu, your life and my life hidup saudara dan hidup saya surely changing. pasti berubah. Why changing? Mengapa berubah? He is a God of Redeemer and He is the Holy God. Karena dia adalah Allah penebus kita dan dia adalah Allah yang kudus. And same time, He is our God Dalam waktu yang sama ketika dia menjadi Allah kita, and He will teach us. maka dia akan mengajari kita. His way is profitable. Karena jalannya itu menuntun kita. Hallelujah. Amin. Let me see one by one. Mari kita lihat satu demi satu. What is a profitable in the Bible? Apa itu menjadi jalan Tuhan memberikan keuntungan bagi kita dalam Alkitab. Point number 1. Poin yang pertama, Book of Acts 20:20. Kisah Para Rasul 20 ayat 20. Book of Acts 20:20. Kitab Para Rasul 20 ayat 20. Media, please cooperate with me. Book of Acts. Okay. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepadamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Amen. Here, your Indonesia translation is not so good. Di sini terjemahan Alkitab bahasa Indonesia kurang bagus, Yeah, but KJV translation, tapi asli yang sebenarnya adalah amen. Here the Bible says, di sini Alkitab berkata, wherever Paul go, kemanapun Paulus pergi, amen. Amen. He opened the mouth for gospel. Paulus selalu membuka mulutnya untuk memberitakan Injil. My brother, my sister, Saudara-saudariku, my brother, my sister, saudara-saudariku, every individual, setiap orang must open the mouth, kita harus membuka mulut kita. talk about Jesus. Kita harus berbicara tentang Yesus. Amen. Amin. Mouth not only for eat. Mulut kita ini jangan hanya untuk makan, saudara. Mouth not only for eat. Mulut kita ini tidak hanya untuk makan. Mouth, if you open the mouth for the positive side, Kalau kita membuka mulut kita untuk hal-hal yang positif, amen, Amen. many people will be blessed by you. banyak orang akan mendapatkan berkat melalui mulut kita. Therefore, Oleh sebab itu, every individual must take responsibility, talk about Jesus. setiap orang bertanggung jawab untuk membuka mulut kita untuk berbicara tentang Yesus. Amen. Amin. Bible says, Alkitab berkata, wherever Paul go, kemanapun Paulus pergi, he opened the mouth. dia selalu membuka mulutnya. Because he opened the mouth for the sake of the gospel. Dia selalu membuka mulutnya untuk memberitakan Injil. Amen. Amen. What is the benefit? Apa keuntungannya? Many people save. Maka banyak orang diselamatkan. Many people save. Banyak orang diselamatkan. After people save, Setelah banyak orang diselamatkan, he bring it to cell group. dia membawa itu ke kelompok-kelompok grup. He bring it to prayer meeting. Komsel ya, ke komsel. He bring it to cell group. Dia membawa ke komsel. He bring to prayer meeting. Dia membawa ke tempat pertemuan doa-doa. Then slowly he started house church, become a church. Lalu dia memulai pelayanannya itu jadi gereja rumah dan berubah menjadi gereja. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So same thing, my brother, my sister. Jadi saudara-saudariku, If your neighborhood, if your nearby, if you open the mouth, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita akan diselamatkan kalau kita membuka mulut kita. amen. Amin. You and I also use the pattern of Paul. You also can do many things for glory of God. Amin. Saudara dan saya bisa seperti melakukan yang dilakukan oleh Paulus. Kita ikuti teladan Paulus karena Tuhan akan memakai kita untuk menyelamatkan jiwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When you open the mouth, Ketika kita membuka mulut kita, 3 things take place.
Ada 3 yang harus kita bayar. When you open the mouth about Jesus, Ketika kita membuka mulut kita untuk Yesus. when you open the mouth of Jesus, Ketika kita membuka mulut kita berbicara tentang Yesus. number 1, Yang pertama. people will be saved. Yang pertama, manusia, orang-orang akan diselamatkan. Number 2, Yang kedua, they can come to church. mereka akan datang ke gereja. Number 3, Yang ketiga, they also can disciple to others. mereka juga akan menjadi memuridkan atau dipakai Tuhan memuridkan orang lain. Therefore, Oleh sebab itu, don't silence your mouth. jangan kita menutup mulut kita. If you silent, Jika saudara menutup mulut saudara, if you keep quiet, kalau saudara diam, your friend, temanmu, your relative, keluargamu never safe. tidak akan pernah diselamatkan. Amen. So my brother, my sister, Jadi saudara-saudariku, amen. Why we safe? mengapa kita diselamatkan? Because someone, Karena seseorang, because of someone, karena ada seseorang share the gospel. yang memberitakan Injil. Therefore, Oleh sebab itu, we are safe. kita diselamatkan. Now we come to church. Sekarang kita datang ke gereja. So the same principle, Jadi dengan prinsip yang sama, you also open your mouth, kita juga harus membuka mulut talk kita. about Jesus to others. Mari kita bicarakan tentang Yesus kepada orang lain. My brother, my sister, Saudara-saudariku, my background originally not Christian. sebenarnya saya aslinya latar belakang bukan orang Kristen. My original, I'm not a Christian. Aslinya saya bukan orang Kristen. My father, mother is a Hindu priest background. Ayah ibuku itu berlatar belakang imam Hindu. Amen. Our father, mother Ayah dan ibuku is a priest, Hindu priest background. itu latar belakangnya imam Hindu. Amen. Amen. Even though when we are in Hindus, Walaupun kami dalam agama Hindu dulu no smoking, tidak merokok, no drinking, tidak ada mabuk-mabuk, no womanizer, no woman. tidak ada pacar-pacaran atau perzinahan lah ya. Number 1, Yang pertama, no smoking, tidak merokok, no drinking, tidak mabuk, no womanize. tidak ada main perempuan. Amen. 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 Because my mother, father thought what is a holy, what is a good before God. Karena ayah ibuku mengajarkan saya bagaimana hidup kudus, bagaimana hidup benar di hadapan Allah. Amen. Amen. Because in Hindus, Karena dalam ajaran Hindu 33.3 million gods. ada 33 juta Allah. Amen. So not easy find God. Jadi tidak mudah untuk menemukan Allah. Amen. One man come to our house, share the gospel of Jesus. Pada suatu hari ada seorang laki-laki yang datang memberitakan Injil ke rumah kami. Amen. Amin. Through the Hindu Vedas, he explained Jesus is the Lord. Melalui ajaran yang dia bawakan dengan latar belakang Hindu itu, dia berbicara bahwa Yesus adalah Tuhan. Amen. Amin. Our whole family accepted Jesus as the Lord and Savior. Seluruh keluarga kami sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. So, Jadi, gospel can set every people life free if you know the truth. Injil bisa membebaskan semua jiwa-jiwa ketika mereka mengetahui kebenaran itu. Therefore, Oleh sebab itu, amen, open your mouth. bukalah mulut saudara. Talk about Jesus. Berbicaralah tentang Yesus. Your life will be changed. Maka hidupnya akan berubah. Amen. Amen. So here, point number 1 in here, Kalau kita lihat poin nomor 2, gospel is profitable. yang kedua, Injil itu membawa keberuntungan. Hallelujah. Amen. Point number 1, Poin yang pertama, gospel is profitable. Yang pertama adalah Injil memberi keuntungan. Why gospel is a profitable? Kenapa Injil membawa keberuntungan? Amen. If one person receive Jesus and Lord, Kalau satu orang saja menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, they go to heaven. mereka akan masuk surga. They go to heaven. Mereka akan masuk surga. If you read the Bible, Kalau saudara membaca Alkitab, one soul value heaven and earth cannot comparison.
Satu jiwa diselamatkan dengan apapun tidak bisa dibandingkan dengan isi dunia dan surga. Why? Mengapa? The soul is very precious. Karena jiwanya itu sangat berharga. Therefore, Oleh sebab Abba, itu. Abba give his son Jesus for you and me. Oleh sebab itu Abba memberikan Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Therefore, Oleh you and sebab I, itu. therefore, you and I Oleh sebab itu saudara dan saya share the gospel. beritakan Injil. Amen. Amin. Gospel is eternity. Karena Injil itu kekal adanya. Hallelujah. Amen. More than profitable. Lebih daripada keuntungan. Therefore, Oleh sebab itu. gospel is profitable. Jadi Injil itu benar-benar dia berkuasa memberikan keuntungan. Amen. Amin. Amen. If you see the Paul life, Kalau kita melihat kehidupan Paulus, wherever you go, kemanapun Paulus pergi, the pioneering churches, dia akan terus membangun gereja-gereja. many in the New Testament epistles written by Apostle Paul. Bahkan dalam perjanjian baru, banyak Rasul Paulus yang mencatat Injil. Amen. Amen. Because of the blessing of the gospel. Kenapa? Karena berkat dari Injil. Amen. Amin. So, point number 1, Jadi poin yang pertama, gospel is profitable. jadi Injil itu menjadi keuntungan. Let me see point number 2. Mari kita lihat poin yang kedua. 2 Timothy 2 Timoteus chapter 3 pasal 3 verse 16 and ayat 17. ayat 16 dan 17. 2 Timothy 2 Timoteus chapter 3 pasal 3 verse 16 and 17. ayat 16 sampai 17. Let me read the Bible. Mari kita baca Alkitab ini. Ah, Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amen. Amin. Here your translation said Di sini terjemahan Alkitab kita berkata, bermanfaat, bermanfaat. bermanfaat. But English translation said profitable. Tetapi kalau dalam terjemahan bahasa itu memberikan keuntungan. Hallelujah. Amin. Amen. Amin. So, point number 1, gospel is profitable. Yang pertama, Injil itu benar-benar memberi keuntungan. Number 2, Yang kedua, teaching, correction, rebuke is profitable. yang kedua di sana akan terjadi mengajar, bahkan juga menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So, parents, Jadi orang tua, father, mother, ayah dan ibu, your role is very important. peran bapak ibu sangat penting sekali. So, Monday to Friday, Jadi kalau Senin sampai hari Jumat, Senin sampai hari Jumat, you must take care your kids very well. orang tua harus mendidik dan menjaga anak-anak dengan baik. You must get up early morning. Orang tua harus bangun pagi-pagi sekali. Get up our children also early morning. Dan ajaklah anak-anakmu bangun pagi-pagi juga. Must praise and worship Harus berdoa, memuji dan menyembah. and read the Bible Dan membaca Alkitab. and pray Dan berdoa. and lay your hand upon the children. Release the blessing. Amen. Letakkan tanganmu kepada anak-anakmu dan perkatakan berkat atas mereka. Because Bible says Karena Alkitab berkata, teaching mengajar is important. sangat penting sekali. Therefore, Oleh sebab itu, father, mother, ayah dan ibu give more room for your kids. harus lebih banyak beri waktumu untuk anakmu. Amen. Amin. Reduce use handphone. Kurangilah memakai handphone saudaraku. Young people, Muda-mudi, reduce use handphone. kurangi menggunakan handphone. Give more room Beri lebih banyak lagi waktumu for prayer, untuk berdoa, for read Bible, untuk membaca Alkitab. and must walk the way of God. Dan kita harus berjalan di dalam jalannya Allah. If a Monday to Friday, Jika Senin sampai hari Jumat, you never spend time with your kids, orang tua tidak memberikan waktunya kepada anak-anak. amen, don't thinking the church pastor can take everything. Cannot. Jangan berpikir, Senin sampai Monday itu urusan pendeta saja. Oh, No. tidak bisa. No. Tidak.
train your children, equipping your children, discipline your children is your father-mother duty. Melatih dan memperlengkapi anak-anak itu benar-benar tugas dari orang tua. Hallelujah. Amen. Because Karena all day you spend time with your kids. sepanjang hari kamu harus memberikan waktumu untuk menjaga, mendidik anak-anakmu. Therefore, Oleh sebab you itu, must teach your kids. kamu orang tua harus mengajar, mendidik anak-anak. But here Paul said to the Timothy, Tapi Paulus di sini berkata kepada Amen, Timotius, teaching, correction, rebuke is profitable. mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, itu akan memberi keuntungan bagimu. Amen. Amen. If our children, Jika anak-anak kita after 10 o'clock night, setelah jam 10 malam, if they use handphone, correct them. kalau mereka di atas jam 10 malam masih memakai handphone, langsung didik mereka, Why? peringati mereka. Why? Mengapa? After 10 o'clock, you use handphone, surely morning you never get up. Karena kalau sudah jam 10 malam lewat terus memakai handphone, pasti tidak bisa bangun pagi-pagi. Therefore, Oleh sebab itu, correct your children. didiklah anakmu. Amen. Amin. Now everywhere, handphone. Kalau kita lihat sekarang, setiap hari, setiap waktu, handphone. Please, not good. Tolong, itu tidak baik. Amen. Amen. If you never discipline your children, Kalau orang tua mulai dari sekarang tidak mendisiplinkan anak-anak, when they become older, ketika mereka nanti lebih tua, bertambah dewasa, very difficult alignment their life. pasti akan sulit untuk membuat mereka berhasil. Before too late, Sebelum terlambat, correct your children. didiklah anak-anakmu. Correct your children. Didiklah anak-anakmu. Why? Mengapa? Children are very precious. Karena anak-anak itu sebenarnya sangat berharga. Children are very precious. Anak-anak sangat berharga. You go to heaven, Saudara masuk surga, your children also must go to heaven. pastikan anak-anak saudara juga harus ikut masuk surga. Why? Mengapa? Why? Mengapa? Because our children are best gift the Lord give for you. Karena anak-anak itu adalah pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saudara. So therefore, parents, Oleh sebab itu, orang tua, give more room for your children. berilah lebih banyak waktumu bagi anak-anakmu. If you never give more room for your kids, Kalau orang tua tidak memberikan lebih banyak waktu memperhatikan anak-anak, wrong people give room for your kids. maka orang-orang yang salah akan mempengaruhi anak-anakmu. Then your children life spoil. Maka kehidupan anak-anakmu akan hancur. After that you cry, your tear, wasted your time. Maka hidup mereka juga akan penuh dengan air mata, penderitaan. Jadi waktunya sia-sialah. Before too late, Sebelum terlambat. Paul give counsel to Timothy. Paulus memberikan konseling kepada Timotius. What he said? Apa yang dia katakan? Teaching, correction, rebuke is profitable. Mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, itu akan memberikan keuntungan bagimu. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Amin. We see two things. Di sini kita belajar dua hal. Number one, Yang pertama, gospel is profitable. Injil itu berkuasa memberikan keuntungan bagimu. Number two, Yang kedua, teaching, correction, rebuke is profitable. mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, itu berkuasa untuk memberikan keuntungan bagimu. Now we see number three. Sekarang kita melihat poin yang ketiga. Hebrew chapter 3, Ibrani pasal 3 verse 12. ayat 12. Hebrew chapter 3, Ibrani pasal 3 verse 12. ayat 12. If you read the Bible, Kita baca Alkitab, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. if you read the Bible, Kalau saudara membaca Alkitab, if you read the Bible, kalau saudara membaca Alkitab, what the Bible says, apa yang Alkitab katakan kepada kita? what the Bible says, Apa yang Alkitab katakan? be careful. Waspadalah. Be careful. Waspadalah. Why we need to be careful? Mengapa kita harus waspada? If you never be careful, Kalau kita tidak pernah waspada, your heart become hardened. maka hati saudara itu menjadi mengeras.
your heart become hardened. hatimu akan menjadi mengeras. If your heart become hardened, Kalau hatimu sudah mengeras, slowly you become far away or disisolated. But your Indonesia translation, very good. lambat-lambat kalau hati kita sudah mengeras, lambat-lambat kita akan dipisahkan. Tapi di sini Alkitab mencatat itu murtad dari Allah yang hidup yang kekal. Amen. If you harden your heart. Kalau kamu mengeraskan hatimu, Amen. If you harden your heart, kalau kamu mengeraskan hatimu, your heart become murtad before hatimu, too late. hatimu akan menjadi murtad sebelum terlambat. Amen. Amen. So put it our heart right before God. Kita harus menjaga hati kita benar di hadapan Allah. Amen. Amen. The Bible says, Alkitab berkata, don't harden your heart. jangan keraskan hatimu. If I translate to the positive side, Kalau kita terjemahkan ke hal yang lebih positif, amen, soft your heart is profitable. menjaga hati itu akan memberikan keuntungan dan berkuasa bagi kita. Soft your heart, lembutkan hati. Lembutkan hati. Itu akan membawa beruntung dan bermanfaat. Amin. So, my brother, my sister, Saudara-saudariku, soft your heart. lembutkan hatimu. Soft your heart. Lembutkan hatimu. How we make it our heart soft? Bagaimana supaya hati kita lembut? Very simple. Sangat sederhana. Very simple. Sangat sederhana. Pray, Berdoa, read the Bible, baca Alkitab, meditation, meditasi saat teduh, fasting, berdoa puasa, cell group, kelompok sel, pray meeting, ikut pertemuan-pertemuan doa, go to Sunday service, ibadah-ibadah hari Minggu ikuti, pay your tithes, bayarlah persepuluhanmu, pay your love gift, bayarlah ucapan syukurmu, and do the charity. Do the charity. dan lakukanlah kebaikan dengan tulus. Amen. If this thing repeat and repeat, Kalau kita terus melakukan ini, if you repeat and repeat, kalau kita terus melakukan ini, all the time your heart is soft. maka setiap waktu hatimu itu akan lembut. My brother, my sister, Saudara-saudariku, soft your heart. lembutkanlah hatimu. That is profitable. Maka itu akan memberikan keuntungan dan bermanfaat How bagimu. to soft your heart? Bagaimana melembutkan hatimu? Pray, Berdoa, read Bible, bacalah Alkitab, meditation, saat teduh, fasting, berpuasa, go to cell group, masuk ke go komsel-komsel, to pray meeting, ikutilah pertemuan-pertemuan come to doa, Sunday service, datang ibadah hari Minggu, pay your tithes, bayarlah persepuluhanmu, pay your love gift, bayarlah ucapan syukurmu, and do all the good things. dan lakukanlah hal-hal yang baik. If you do like this, Kalau kita melakukan hal ini, your heart is softer. maka hati saudara lembut. So if your heart is softer, Kalau hati saudara lembut, that is profitable. maka itu akan memberikan keuntungan dan bermanfaat bagi saudara. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So Hebrew chapter 3 Jadi dalam Ibrani pasal 3 verse 15. ayat 15. Hebrew chapter 3 Ibrani pasal 3 verse 15. ayat 15. Hebrew chapter 3 verse 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Hallelujah. Amen. Again and again Bible advice. Lagi-lagi terus Alkitab menasehati kita. Don't harden your heart. Janganlah keraskan If hatimu. you harden your heart, Jika kamu mengeraskan you hatimu, lost the blessing of God. maka saudara kehilangan berkat Allah. You lost the benefit of God. Maka saudara akan kehilangan keuntungan dari Allah. Therefore, Oleh sebab itu, check it your heart. periksalah hatimu. Is it my heart is soft? Apakah hati saya sudah lembut? Amen. Sometimes only the Sunday Holy Communion we check ourselves. Terkadangnya hanya ketika hari Minggu dan perjamuan kudus Ah. kita memeriksa hati kita. But the Bible says, Padahal Alkitab berkata, daily your life check. Is it my heart right before God? Alkitab berkata, setiap hari periksa hati kita ini, apakah hatiku benar di hadapan Allah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. We already see 3 points. Di sini kita belajar 3 poin. Number 1, Yang pertama, gospel is profitable. Injil itu
memberikan keuntungan bagi Number saudara two. dan saya. Yang kedua, Teaching, correction, rebuke is profitable. mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan, memberikan keuntungan. Number 3. Yang ketiga, Soft your heart is profitable. melembutkan hati kita itu akan memberikan keuntungan bagi Let me saudara see, saya. number 4. Mari kita lihat yang keempat. James chapter 2, Yakobus pasal 2 verse 14, 15, 16. ayat 14, 15, 16. Let me read the Bible. Mari kita baca Alkitab Yakobus pasal 2 Verse 14, ayat 14, 15, and 16. 15, 16. Yakobus pasal 2 ayat 14, 15, 16. What was happening, media? What was happening, media? Media? Error. Sometimes the demons always disturb like this. God's word. Terkadang ya setan itu mengganggu ya, terkadang setan itu Iblis selalu mengganggu. bikin kacau. Karena dia keras hati kan, karena kita hati lembut. Jadi dia tidak suka mendengar firman Tuhan. Amin. Sebab itu media pun bikin kacau pagi-pagi. Oke. Saya akan baca bagi saudara Oke. Yakobus pasal 2 ayat 14. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang menyatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Ayat 16. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan. Kenakanlah pakaian hangat dan memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Amin. Here, Di sini the James said, Yakobus berkata, our good deeds is profitable. perbuatan-perbuatan baik itu akan memberikan keuntungan. What is the good deeds? Apa itu perbuatan-perbuatan yang baik itu? Take care our brethren. Take care. Mengasihi saudara-saudari kita. Amen. When we see our brethren anything less, just help them. Just show your mercy to them. Kalau kita lihat saudara-saudara kita kekurangan, mungkin tidak ada bajunya, tidak ada makanannya, tidak ada sepatunya, kita berbelas kasihan, kita bantu mereka. Amen. Amen. When you see your own eyes, your brother is lacking, don't say, bro, God loves you, bro. Not enough. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara kita kekurangan, kita cukup bilang, saudaraku, Allah mengasihimu. Tidak cukup begitu, saudara. Amen. When our brother lacking, don't say, go with peace. No. Kalau kita lihat teman kita tidak ada makanan, tidak ada bajunya, pergilah dengan damai. Oh tidak, jangan seperti itu. Amen. 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 Because Bible record here. Karena Alkitab berkata di sini, Bible record here. Alkitab mencatat Among our brethren lacking food, clothes, or finance, or something. Amen. You and I open the heart of generosity. Bless them. Amin. Alkitab mencatat, kalau kita lihat saudara kita kekurangan makanan, tidak ada uangnya, tidak ada bajunya. Alkitab berkata, kita harus memiliki hati yang suka memberi dengan tulus menolong mereka. Hallelujah. Amin. Next month, July. Bulan depan, Amen. Juli. The school, your school, the new batch, the new upgrade, betul? Iya. Semester Betul kan? baru akan masuk di bulan 7. Tingkatan Semester baru. semester baru ya, betul kan? Iya. So many student needs uniform, Iya. many student need shoe, Iya. many student need books. Ya, semester baru biasanya banyak orang akan butuh sepatu baru, seragam baru, baju baru, Amin. tas baru, buku baru. So let be generous, bless them, our brethren, those who are needed. Saudara-saudaraku, dengan tulus hati kita, saudara-saudara kita yang memerlukan itu, dengan hati yang tulus kita bantu mereka yang memerlukannya. Hallelujah. Amen. When every time they wear that dress, they remember you and pray to God, Lord, bless the family. Lord, bless my friend who give this costume in my life. Amin, amin. Ketika dia, saudaraku, memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang baru, masuk dia semester baru, dia akan ingat, Tuhan terima kasih, berkati saudaraku yang memberikan baju baru ini, sepatu baru ini, tas baru ini. Dia akan mengingat saudara dan mendoakan saudara. Amin. Amen. If in one family, if 4 kids, wow, the maintenance is very high, the payment is very high.
Kalau contoh Bapak Ibu dalam satu keluarga ada 4 anaknya. Sangat sulit sekali ya Bapak Ibu ya mencukupi ya. kebutuhannya. Pasti banyak sekali dana yang diperlukan. Amen. We are love of Christ. Kita adalah kasih Kristus. Amen. When we see, amen. When you see, please don't blind your eye. It's not good. Kalau kita lihat orang berkekurangan, janganlah kita menutup mata kita pura-pura tidak lihat. Itu tidak baik. Even though she also say, I love you, bro, go with peace, nothing work. Contoh kita lihat mereka kekurangan. Oh aku mengasihimu ya, pergilah dengan damainya. Itu enggak benar. Amen. Amen. My brother, my sister, Saudara-saudariku, our heart need to generosity. hati kita ini harus suka dermawan, suka memberi dengan tulus. This is the counsel of James. Inilah konseling daripada Yakobus. He said very clearly. Di sini dengan jelas dia menyatakan. He said very clearly. Di sini dia berkata dengan jelas. Yeah, sometimes we say, I got faith. Sekarang sering kita berkata, aku memiliki iman. Amen. But faith without good deeds is death. Tapi iman tanpa perbuatan itu mati. Amen. So faith must go with the good deeds. That is a profitable. Iman itu disertai dengan tindakan dan perbuatan, maka itu akan memberikan keuntungan. Amen. Amen. If our faith no go with the good deeds, never profitable take place. Kalau kita beriman tapi tidak melakukan tindakan, tidak melakukan perbuatan, maka itu sebenarnya tidak ada untungnya. Therefore, my brother, my sister, Oleh sebab itu saudara-saudariku, you and I saudara dan saya, need a good heart, good spirit, good mentality. kita harus memiliki hati yang baik, roh yang baik, dan mental yang baik. Amen. Amen. Because Bible says, Karena Alkitab berkata, amen, faith go with the good deeds is profitable. iman dengan tindakan dan perbuatan, maka itu akan mendatangkan keuntungan. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So my brother, my sister, Saudara-saudariku, my brother, my sister, saudara-saudariku, Bible record these things all profitable. Alkitab mencatat semua ini akan memberikan keuntungan bagimu. You receive 4 points. Kita sudah menerima 4. Gospel is Ya. profitable. Yang pertama, firman Tuhan itu memberikan keuntungan. Jalan Teaching, Tuhan. correction, rebuke is profitable. Yang kedua, mengajar, mendidik, memeriksa, memperlakui kelakuan itu akan memberikan keuntungan. Third, Yang ketiga, soft your heart is profitable. lembutkan hatimu itu akan memberikan keuntungan. Number 4, Yang keempat, faith, go with the good deeds. Bible says it's a profitable. iman dengan tindakan, dengan perbuatan itu akan memberikan keuntungan. Amen. Amen. And finally we want to see the last scripture. Pada akhirnya kita akan melihat ayat yang terakhir. 1 Corinthians chapter 13 verse 3. 1 Korintus 13 ayat 3. 1 Corinthians chapter 13 verse 3. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amen. Your translation totally different. Manfaat lah, beruntung lah, faedah lah. Amen. But the English translation very good. Profitable. 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 Kalau terjemahan bahasa Indonesia itu beda-beda ya. Kosakatanya ada beruntunglah, ada berfaedahlah, ada bermanfaatlah. Tapi kalau bahasa Inggris sebenarnya memberi keuntungan. Amen. Ya, amen. Amen. Jadi berkat lah itu. What the Bible says? Apa yang Alkitab katakan? Love is profitable. Kasih itu memberikan faedah atau Amen. bermanfaat, Bible keuntungan. says, Bible says, Alkitab berkata, love is profitable. kasih itu sangat bermanfaat atau memberi keuntungan. Bible Alkitab here mention di sini mencatat not talk about ordinary love. tidak berkata kasih biasa-biasa saja. Here Bible talk about agape love. Di sini Alkitab berbicara kasih agape. Hallelujah. Hallelujah. Agape love belong to God. Kasih agape itu sebenarnya miliknya Allah. Amen. Because we are children of God, we also holding the agape love to one another. Karena kita adalah anak-anak Allah dan kita juga harus memiliki kasih agape itu kepada semua orang. So whatever you do,
Jadi apapun yang saudara kerjakan, do it with agape love. lakukanlah itu dengan kasih agape. Hallelujah. Hallelujah. When you use it agape love, Ketika saudara menggunakan kasih agape ini, amen, agape love means unlimited, unmeasurable. kasih agape artinya tidak terbatas dan tidak terukur. Hallelujah. Hallelujah. Because agape love belong to God. Karena kasih agape itu berasal dari Allah, miliknya Allah. Amen. When you and I having agape love, Kalau saudara dan saya memiliki kasih agape, amen, our life great blessing. maka hidup kita benar-benar diberkati. Our life really breakthrough. Hidup kita benar-benar mengalami terobosan Our baru. life really transform. Hidup kita benar-benar berubah. Our life really blessed by God. Hidup kita sungguh-sungguh diberkati oleh Allah. So, my brother, my sister, Jadi saudara-saudariku, put the agape love center of our life. jadikanlah kasih agape menjadi pusat hidup kita. If you put the agape love center of your life, Jika saudara membuat kasih agape menjadi pusat kehidupanmu, I prophesy, aku nubuatkan, I prophesy, aku nubuatkan your life hidup saudara never, never, never shakeable. tidak akan pernah berkekurangan. Why? Mengapa? Agape love is very powerful. Karena- It's a gift from God for you and me. Amin. Karena kasih agape itu sangat berkuasa dan kasih agape itu adalah karunia yang diberikan Allah bagi saudara dan saya. Amen. Amin. This is the 5 things profitable for you and for me. Inilah kelima hal ini yang akan memberikan keuntungan bagi saudara dan saya. Amen. Amin. Now we conclude our message. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan khotbah. We see 5 points. Kita sudah belajar 5 hal. Amen. Amin. Bible says, Alkitab berkata, God is a redeemer, God is holy. Allah itu penebus kita dan dia adalah Allah yang maha kudus. Amen. He said, Amen. I am your God. Di sana dikatakan, akulah Allahmu, I will teach my way. aku akan mengajarimu My jalan-jalanku. way is profitable. Maka jalanku itu akan memberikan keuntungan dan bermanfaat What is bagimu. a profitable? Apa itu keuntungan dan manfaatnya? Gospel is profitable. Number 1. Yang pertama, Injil itu bermanfaat memberikan keuntungan. Number 2. Yang kedua, Teaching, correction, rebuke is profitable. mengajar, mendidik, memperbaiki kesalahan itu mengajar, memberikan faedah dan keuntungan. Number 3. Yang ketiga, Soft your heart is profitable. lembutkanlah hatimu itu akan memberikan keuntungan. Number 4. Yang keempat, Faith, go with the good deeds is profitable. iman dengan tindakan, perbuatan yang nyata And akan number memberikan 5, keuntungan. Yang kelima, Agape love is profitable for you and me. kasih agape akan memberikan keuntungan dan bermanfaat bagi saudara dan saya. Let me rise. Mari kita bangkit berdiri Come there, saudaraku. musician, come here, faster. Musician. Worship leader, Sora singer. nemi mana malantara buruka ladala bibana marako. Abadana mama nama ladala babada baladi. Muruburu da 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 di. Rasina mama nama landa. Selidiki ya. Urabala dala bibana malandi. Di 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 di. Our God is a God of redeemer. Allah kita adalah Allah penebus. Our God is a God of holy. Allah kita adalah Allah yang maha kudus. He always teach the best for you and me. Allah akan terus mengajar kita, membimbing kita, memberi yang terbaik bagi saudara dan So saya. every individual, Semua kita jemaat yang ada di open sini. your mouth for gospel. Bukalah mulutmu untuk memberitakan Injil. Every parents, Setiap orang tua, train your kids according to teaching, correction, rebuke. didiklah anakmu, ajarlah anakmu. Every individual are here. Semua jemaat yang ada di sini, Soft your heart. lembutkanlah hatimu. Every saints, every holy people. Every holy people. Setiap orang-orang yang kudus, Amen. Faith, go with the good deeds. lakukanlah iman dengan tindakan dan And perbuatan. lastly, Dan pada akhirnya, agape love for every one of you and me. kasih agape itu kita terapkan dalam hidup saudara dan saya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai
bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat, Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. my brother, my sister, Saudara-saudariku, look at the cross. pandanglah kepada salib. Look at the cross. Pandanglah kepada salib. Who the loving one? Siapa yang benar-benar sungguh mengasihimu? Who the loving one? The Jesus died for you and me. Dialah Yesus satu-satunya yang mati bagi saudara dan saya. He willingly paid the price for you and me. Dia benar-benar membayar harga yang mahal bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, We are freedom. kita bebas. We are freedom. Kita bebas. Therefore, Oleh sebab itu, do the profitable things for God. lakukanlah yang memberikan keuntungan bagi Allah. Aku lihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Abba Father, we say thank you, Lord. Abba Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. We love you, Lord. Kami mengasihimu Tuhan. You always speak with your people. Kami akan selalu You berbicara. always speak with your people. Engkau selalu berbicara kepada umatmu. When you speak, Ketika engkau berbicara, our life changing. hidup kami berubah. How to changing? Bagaimana berubah? Through the gospel, Melalui Injil, through the teaching, melalui pengajaran, through the soft heart, melalui hati yang lembut, through the faith and good deeds, melalui iman dengan tindakan dan perbuatan, and by your agape love. dan melakukan dan tinggal di dalam kasih agape. Abba, bless everyone, Abba. Abba, berkati seluruh jemaatmu Abba. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Everyone believes it. Semua yang percaya katakan. Amen. Amin. Amin. Amen. Amin. God bless you. Allah mengasihi saudara.
Umat Tuhan boleh kembali duduk. Jika ada pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi jemaat di tempat ini, melalui karunia Roh Kudus, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau tidak ada, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari kita angkat persembahan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat sepanjang 1 minggu ini, Engkau telah memberkati segala hasil usaha jerih payah kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita. Tuhan yang terus memberkati dan mempercayakan perkara-perkara yang besar, perkara yang baru atas hidup kami, untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Kita akan melihat pengumuman sepanjang 1 minggu ini. Minggu 16 Juni 2024 yang pertama, untuk setiap kita hadir di dalam ibadah doa puasa, setiap hari Jumat pukul 8 malam bertempat di Gereja BFM. Untuk semua jemaat dan pelayan Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada ibadah doa kita. Jadwal ibadah raya kita diadakan dengan 2 sesi. Sesi pertama pukul 7.30 pagi dan sesi kedua pukul 10 pagi. Mari kita hadir dan rasakan lawatan Tuhan dalam ibadah ini. Jadwal ibadah gereja anak diadakan setiap hari Minggu. Sesi pertama 7.30 pagi dan sesi kedua pukul 10 pagi. Bertempat di lantai 2 gedung UFM. Untuk setiap orang tua yang memiliki anak usia sekolah minggu, mari antarkan anaknya untuk hadir dalam ibadah gereja anak. Ibadah remaja diadakan setiap hari Minggu pukul 15 WIB bertempat di gereja ini. Untuk setiap orang tua yang memiliki anak usia remaja agar mengingatkan anaknya untuk ikut ibadah remaja. Ibadah Youth Fire diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB bertempat di gereja ini. Untuk setiap anak-anak muda mari kita hadir bersama-sama dalam ibadah Youth Fire. Audisi pelayan ibadah raya akan dilakukan pada hari Minggu 23 Juni 2024 pukul 19.30 WIB sampai dengan selesai bertempat di gereja ini. Untuk setiap kadif, baik itu kadif pemusik, sound, choir, penari, pemuji, dan aser, agar membuatkan list kriteria pencalonan atau penilaian pencalonan pelayan yang akan diaudisi paling lama diinfokan pada Kepala Departemen Ibadah Raya tanggal 19 Juni. Audisi ini khusus untuk para wisudawan SPK hari Minggu lalu, namun terbuka untuk seluruh alumni SPK sebelumnya yang masih rindu melayani di tim Ibadah Raya. Semangat semuanya, Tuhan berkati. Selanjutnya.
Ini masih ada? Masih. Oke, untuk setiap kita yang memiliki anak usia PAUD, mari daftarkan ke TK Hope Generation di gereja kita. Untuk informasi boleh langsung saja ke Ibu Gembala kita. Selanjutnya, itu saja pengumuman kita. Jika ada jemaat baru yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Mungkin tadi tidak terpantau oleh Asar. Oke, untuk selanjutnya untuk menutup ibadah kita, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Ya, saya kinan percaya bahwa firman Tuhan hari ini mendatangkan keuntungan bagi kita. Haleluya. Iya, karena tadi Bapak pastor di sini berkata bahwa mengiring Yesus ada keuntungannya. Haleluya. Yang pertama ialah Injil adalah keuntungan. Yang kedua tadi apa? Mengajar, mendidik, menasihati dan memperbaiki diri adalah keuntungan. Nah, jadi yang belum memperbaiki diri berarti belum beruntung. Haleluya. Jadi harus memperbaiki diri. Kelembutan hati adalah keuntungan. Ayo lihat dulu siapa yang keras hatinya di sini. Adakah? Biar kita doakan hati keras jadi hati lembut. Gak bisa juga batu aja ditetesi bisa lembut. Haleluya. Tapi haleluya, jemaat haleluya di tempat ini gak ada yang keras-keras. Wajahnya aja lembut, apalagi hatinya pasti lembut. Iya. Haleluya. Thank you Pastor. Tadi ada yang bilang di belakang, pastor itu bisa bahasa Indonesia. Tapi kenapa gak pakai bahasa Indonesia? Nah, nanti kita tanyalah secara pribadi. Iya, karena pastor ini bisa sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Lebih banyaknya bahasa Malaysia. Ya, pastor. Iya, tapi kalau kita berbahasa Indonesia, pastor ini mengerti. Maka oleh sebab itu, siapa nanti ingin berbincang-bincang, jangan takut. Jangan takut harus bahasa Inggris. Bahasa Indonesia pun pastor ini mengerti. Iya. Haleluya. Semoga kita terberkati oleh firman-Nya. Amin, amin. Oleh sebab itu saya undang makin berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Aku jika bersamamu ajar Tuhan, ajar Tuhan.
kebesaran Tuhan. Kami meninggikan keajaiban-Mu Tuhan bagi kami. Dan kami percaya Allahku, pertolongan-Mu sangat ajaib bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Biarlah lewat pengiringan kami mengikut Engkau Tuhan. Hidup kami semua ada dalam keuntungan di Kristus Tuhan. Kami yakin Allahku bahwa hidup kami dedikasikan semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan oleh sebab itu kami percaya Bapa, firman-Mu itu akan mengikat hidup kami untuk kami hidup sejalan apa kata firman Tuhan bagi kami. Dan kami percaya Bapa, setiap hal yang kami lakukan dalam firman-Mu itu akan menjadikan pertumbuhan yang lebat bagi hidup kami. Dan iman kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati kami semuanya yang hadir. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Urapi kami. Dan kami yakin Allahku, usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menutup bungkus kami dalam perjalanan pulang dari tempat ini, membawa sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta anugerah kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan daripada Roh Kudus yang menyertai kita, melindungi kita, bahkan memelihara kita hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Tidak akan pernah kita ditinggalkannya. Di dalam nama Yesus yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, kita katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Bapak Pastor ada di depan.